Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh Channel, channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Sahabat sekalian, pada kali ini kita akan membahas soal-soal ujian akhir sekolah kelas 6 mata pembelajaran matematika. Simak terus video ini sampai selesai. Baiklah sahabat sekalian, sekarang kita langsung saja membahas soal ujian sekolah kelas 6 mata pembelajaran matematika paket yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama, hasil dari 5.804 ditambah 2.932 kemudian dikurang dengan 4.008 adalah. Untuk menyelesaikan soal ini kita harus menambahkan dan mengurangkan bilangan. Dan perlu kita ingat bahwa dalam menambahkan dan mengurangi bilangan, kita harus betul-betul meletakkan posisi yang sesuai. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Jika salah satu posisi saja, maka hasilnya pasti akan menjadi salah. Oke, sekarang kita coba tambahkan 5.804 kemudian ditambah dengan 2.932 kita tambahkan 6 3 7 8 jadi hasilnya adalah 8.736 kemudian kita kurangkan dengan 4.008. Oke, kita kurangkan 6 dikurang 8 tidak bisa, maka dia meminjam ke sebelah kirinya, maka 3 menjadi 2, sementara 6 karena dipinjam 10 menjadi 16. 16 kurang 8 sama dengan 8, kemudian 2 dikurang 0 sama dengan 2, 7 dikurang 0, 7, kemudian 8 dikurang 4 hasilnya 4. Sehingga hasilnya adalah 4.728. Jawabannya adalah B. Kemudian untuk soal yang kedua. Hasil dari 51 kurang 38 berpangkat 2 dikurang 7 berpangkat 2 ditambah dalam kurung 3 kali 2 berpangkat 2. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan serta pembagian dalam satu operasi hitung, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, jika operasinya perkalian dan pembagian sama dengan atau satu baris dengan penambahan dan pengurangan, maka perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, jika ada operasi yang berada dalam tanda kurung, maka operasi tersebut kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita coba langsung mengerjakan soalnya. Berarti yang di dalam kurung ini maka harus kita selesaikan terlebih dahulu. Maka 51 kurang 38 itu sama dengan 13 berpangkat 2, kemudian dikurang 7 berpangkat 2, ditambah 3 kali 2, 6 sama dengan 6 berpangkat 2. Kemudian 13 kali 13, 169, dikurang 7 kuadrat, 49, ditambah 6 kuadrat, 36. Maka 169 dikurang 49, hasilnya adalah 120, kemudian ditambah dengan 36. Maka hasil akhirnya adalah 156. Jawabannya adalah A. Oke, kita ke soal berikutnya. KPK dari 24, 42, dan 56 adalah. Oke, untuk mencari KPK, ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, bisa dengan mencari kelipatan langsung, kemudian dengan menggunakan teknik sangkedan, kemudian dengan menggunakan teknik pohon faktor. Oke, sekarang kita coba menggunakan teknik pohon faktor. Maka yang pertama 24 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 12. Kemudian 12 dibagi dengan 2 hasilnya 6. Kemudian
12 dibagi dengan 2, hasil 6 dibagi dengan 2, hasilnya 3. Oke, karena sudah tidak bisa dibagi lagi, maka pohon faktor untuk 24 berakhir di sini. Maka faktornya adalah 2 kali 2 kali 2, kemudian dikali 3. Jadi 2 berpangkat 3 kali 3. Kemudian untuk yang 42, oke, dibagi dengan 2, hasilnya 21. Kemudian 21 tidak bisa dibagi lagi dengan 2, maka bisa dibagi dengan 3. Kemudian 21 dibagi 3, hasilnya 7. Kemudian karena 7 sudah merupakan bilangan prima yang tidak bisa dibagi lagi, maka pohon faktornya berhenti sampai di 7. Maka faktor dari 42 adalah 2 kali 3 dikali dengan 7. Oke, kemudian yang 56 dibagi dengan 2, hasilnya 28. Kemudian 28 dibagi dengan 2, 14. 14 dibagi dengan 2, hasilnya 7. Oke, karena dia sudah menjadi bilangan prima yang tidak bisa dibagi lagi, maka pohon faktor dari 56 berakhir di angka 7. Maka faktor dari 56 adalah 2 kali 2 kali 2 dikali 7. Kemudian kita singkat menjadi 2 berpangkat 3 dikali 7. Oke, sekarang coba kita perhatikan untuk mencari KPK, maka jumlah seluruh faktor, maka faktor-faktor keseluruhan faktornya seluruhannya dikalikan. Kemudian untuk yang memiliki faktor yang sama, maka diambil yang paling besar. Kita perhatikan 2, 2, dan 2. Maka yang kita ambil adalah 2 berpangkat 3. Kemudian faktor 3 di 24 ada, di 42 ada, dan di 56 tidak ada. Maka tetap kita ambil meskipun tidak ada. Kemudian 7 di 24 tidak ada, di 42 ada, dan di 56 ada. Maka tetap kita ambil. Dan 2 berpangkat 3 itu sama dengan 8 dikali dengan 3 dikali dengan 7. Kemudian 8 kali 3 sama dengan 24. 24 kemudian dikali dengan 7. Maka hasil akhirnya adalah 148. Maka KPK dari 24, 42, dan 56 adalah 168. Jawabannya adalah D. Kemudian kita ke soal yang nomor 4. Perhatikan hasil dari 31/4 dikurang 1/2/3 ditambah 5/6 adalah. Perhatikan bahwa pecahan tersebut ada yang kita sebut dengan pecahan biasa, misalnya A per B. Kemudian ada juga pecahan misalnya A, B per C. Ini disebut sebagai pecahan campuran. Untuk dapat menyelesaikan sebuah operasi pecahan, maka pecahan campuran harus kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Cara mengubahnya adalah kita misalkan pecahan campuran A, B per C, maka pecahan biasanya adalah A dikali dengan C, kemudian ditambah dengan B per C. Oke, sekarang kita coba mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 31/4, maka pecahan biasanya adalah 3 dikali 4 ditambah 1, 3 kali 4, kemudian ditambah 1 per 4. Kemudian kita kurangi 1 dikali 3 ditambah 2 per 3. Kemudian 5 per 6. Maka bentuknya adalah 3 kali 4, 12. Kemudian tambah 1 sama dengan 13. 13 per 4. Kemudian dikurang 5 per 3 ditambah 5 per 6.
Maka karena sudah menjadi pecahan biasa, maka sekarang bisa kita jumlahkan. Tetapi kita menemukan lagi sebuah hal yang harus kita samakan supaya penjumlahan ini dapat dilaksanakan, yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Penyebutnya antara 4, 3, dan 16. Maka kita perlu mencari KPK dari 4, 3, dan 16. Maka KPK yang mendekati dari 4, 3, dan 12 dan 6 itu adalah 12. Oke, sekarang kita coba mengubah penyebutnya menjadi 12. Yang untuk 4, perhatikan 12. Supaya 4 menjadi 12, maka kita harus kalikan dengan 3. Karena penyebutnya dikalikan dengan 3, maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan 3. Maka 13 dikali 3 sama dengan 39. Kemudian 3 kita ubah menjadi 12. 3 menjadi 12 kita kalikan dengan 4. Maka karena penyebutnya dikalikan dengan 4, pembilangnya pun harus dikalikan dengan 4. Maka 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian 6 kita jadikan 12 dikali dengan 2. Maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Maka jika sudah dalam keadaan seperti ini, sudah sama penyebutnya, maka sekarang kita bisa langsung menjumlahkan dan mengurangkan. Maka 39 dikurang 20 ditambah dengan 10 per 12. 39 dikurang 20 sama dengan 19. Maka ditambah 10, hasilnya adalah 29 per 12. Kemudian kita ubah menjadi pecahan campuran. Oke, untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran perlu kita ingat, kita misalkan 3 per 2. Maka untuk mengubahnya menjadi pecahan campuran, maka adalah hasil 3 dibagi 2, hasilnya yang mendekati adalah 1. Kemudian sisa pembagiannya adalah 1. Kemudian penyebutnya adalah 2. Oke, sekarang kita perhatikan 29 dibagi 12 itu hasil yang mendekati adalah 2. 2 kali 12, 24. Kemudian sisanya adalah 5. Kemudian penyebutnya sama dengan 12. Sehingga 29 per 12 sama juga dengan 25 per 12. Maka jawabannya adalah B. Kemudian kita ke soal yang kelima. Perhatikan, Wawan pandai berenang sedangkan Husen pandai memanjat pohon. Wawan mampu berenang pada kedalaman 9 meter di bawah permukaan laut, sedangkan Husen mampu memanjat sampai ketinggian 22 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak antara Wawan dan Husen adalah. Perhatikan, kita misalkan ini laut, kemudian Wawan mampu berenang pada kedalaman 9 meter. Ini adalah Wawan. Sementara di atasnya ada Husen. Husen mampu memanjat pohon dengan ketinggian 22 meter. Maka jarak antara Wawan dan Husen adalah 9 meter ditambah 22 meter. Maka hasilnya sama dengan 31 meter. Nah, jawabannya adalah A. Kemudian untuk soal nomor 6. Diketahui pecahan sebagai berikut. 0,9, 1/3 per 5, 60%, dan 5 per 8. Urutan pecahan dari yang terkecil adalah. Oke sahabat sekalian, untuk mengetahui urutan dari sebuah pecahan campuran, maka kita harus terlebih dahulu mengubahnya ke dalam satu bentuk yang sama. Misalnya dalam bentuk pecahan desimal saja,
pecahan campuran saja, atau persen saja, atau pecahan biasa saja. Untuk lebih mudahnya, kita coba mengubahnya ke dalam bentuk yang paling mudah menurut kita. Dan misalkan sekarang kita ubah semuanya dalam bentuk persen. Oke, maka 0,9 supaya bisa diubah menjadi bentuk persen, maka kita kalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 90%. Kemudian 1/3/5 itu kita ubah ke bentuk persen. Caranya terlebih dahulu kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 dikali 5 tambah 3 sama dengan 8/5 dikali 100%. Kemudian hasilnya adalah 160%. Kemudian 60% karena sudah dalam bentuk persen, maka cukup kita tuliskan persennya. Terakhir ada 5/8 dikali 100%. Maka 100 dibagi 8 itu sama dengan 20, kemudian 2, 16, 40, maka hasilnya adalah 12,5, kemudian 12,5 itu dikalikan dengan 5. 5, 2, 12, 6, 62,5%. Oke, sekarang dapat kita buat urutan bahwa yang paling besar itu adalah 160%, yang paling kecil adalah 60%, itu nilai dari 60%. Kemudian yang pada urutan kedua ada yang 62,5%, itu nilai dari 5/8. Dan yang ketiga 90%, 0,9, dan yang terakhir 1/3/5 atau 160%. Maka jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya kita ke soal yang ke-7. Siswa kelas 6 terdiri dari 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Maka jumlah siswa perempuan tiap kelompok sama banyaknya, begitu juga dengan jumlah siswa laki-laki. Maka banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah. Oke sahabat sekalian, jika ada soal seperti ini artinya kita disuruh mencari FPB dari 64 dan 48. Oke, sekarang kita coba menggunakan teknik pohon faktor. 64 dibagi 2 sama dengan 32. 32 dibagi 2 sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, karena sudah menjadi bilangan prima, maka kita berhenti sampai di sini. Maka faktor dari 64 adalah 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 2 berpangkat 6. Kemudian untuk yang 48 dibagi dengan 2 sama dengan 24. Kemudian 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, maka faktor dari 48 itu sama dengan 2 berpangkat 1, 2, 3, 4 dikali dengan 3. Oke, maka untuk nilai FPB, maka FPB adalah faktor yang sama dari bilangan yang bersangkutan. Kemudian jika ada yang sama, kemudian faktor yang sama tersebut dipilih pangkat yang terkecil. Jadi yang sama dari faktor dari 64 dan 48 adalah angka 2. Kemudian pangkat yang terkecil adalah pangkat 4. Maka
FPB dari 64 dan 48 itu sama dengan 2 berpangkat 4, atau sama juga dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 16. Ya, jawabannya adalah banyak kelompok yang dapat dibantu adalah 16 kelompok. Kemudian kita ke soal yang nomor 8. Hasil dari 5 berpangkat 2 dikali akar 3 dari 512 dan akar 2 dari 144 dibagi dengan 2. Oke, untuk menyelesaikan masalah ini maka sama seperti tadi, jika ada perkalian dan pembagian di sebuah operasi yang sama, maka perkalian dan pembagian diselesaikan lebih dahulu dibandingkan dengan penambahan dan pengurangan. Kemudian untuk yang pertama, kita perlu mencari terlebih dahulu akar 3 dan akar 2. Oke, 5 kuadrat dikali akar 3 dari 512, kemudian dikurang dengan akar dari 144 dibagi dengan 2. Kita perhatikan. 1 berpangkat 3 hasilnya 1, kemudian 2 berpangkat 3 itu sama dengan 8. 3 berpangkat 3 itu sama dengan 27. Kemudian 4 berpangkat 3 sama dengan 64. 5 berpangkat 3 sama dengan 125. Kemudian 6 berpangkat 6 itu sama dengan 216. Kemudian 7 berpangkat 3 itu sama dengan 343. Kemudian 8 berpangkat 3 sama dengan 512. Oke, kita perhatikan. Maka akar pangkat 3 dari 512 itu adalah 8. Kemudian sementara akar 2 dari 144 itu adalah 12. Oke, sekarang kita coba selesaikan. 5 berpangkat 2 artinya 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian dikali dengan akar 3 dari 512 sama dengan 8. Kemudian dikurang dari akar 144 yaitu 12. Kemudian dibagi dengan 2. Oke, sekarang kita selesaikan. 25 dikali 8. 25 dikali 8 sama dengan 200. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka hasil akhirnya adalah 194. Oke, karena jawabannya tidak ada, maka kita tambah opsinya lagi. Ini 194. Maka jawabannya adalah A. Kemudian kita ke soal berikutnya. Ibu membeli 1/2 liter susu coklat. Kemudian susu tersebut akan dituangkan ke dalam beberapa gelas sampai habis. Jika setiap gelas akan diisi setengah liter susu, maka berapakah banyak gelas yang diperlukan oleh ibu? Kita perhatikan operasi ini adalah operasi pembagian. Pembagian dari 1/2 kemudian dibagi dengan 1/2. Oke, untuk menyelesaikan sebuah operasi pecahan campuran, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi sebuah pecahan biasa. 1/2 itu sama dengan 5/2, kemudian dibagi dengan 1/2. Ingat bahwa pembagian sebuah pecahan itu sama dengan perkalian dari kebalikannya atau perkalian dengan pembaginya. Kita misalkan A per B dibagi C per D itu sama hasilnya dengan A per B dikali D per C. Sehingga 5/2 itu sama juga dengan 2/1. Jadi kita sederhanakan. 2 terbagi dengan 2 habis, sehingga hasilnya sama dengan 5. Maka
banyak gelas yang dibutuhkan oleh ibu adalah 5 buah gelas. Jawabannya adalah C. Kemudian kita ke soal berikutnya. Perbandingan banyak kelereng dan bola dalam kardus adalah 8:5. Jika selisih banyak kelereng dalam bola adalah 81, maka banyak kelereng dalam kardus adalah. Oke, kita perhatikan. Kita selesaikan dengan cara biasa. Misalnya, kita misalkan kelereng itu dengan K, kemudian bola dengan B. Maka kelereng berbanding bola itu sama dengan 8:5. Kemudian, jika selisih kelereng dan bola, kelereng dikurang bola itu sama dengan 81, maka kelereng sama dengan 81 ditambah bola. Sehingga sekarang kita ubah kelereng, kita ubah menjadi 81 tambah B, 81 tambah bola per bola sama dengan 8/5. Sekarang kita coba kali silang. Kita kali silang 51 dikali 81 ditambah B sama dengan 8B. Oke. Oke, 5 dikali, maksudnya 5 kali 81 tambah B. 5 dikali 81 sama dengan 405, kemudian ditambah dengan 5B sama dengan 8B. Maka sekarang kita pindah ruas. 8B dikurang 5B sama dengan 3B sama dengan 405. Maka B sama dengan 405 dibagi dengan 3. Sama dengan B sama dengan atau bola sama dengan 135 buah. Oke, maka kelereng sama dengan kelereng adalah 81 ditambah B. 81 ditambah B. Sementara bola sama dengan 135. Maka 135 ditambah 81 sama dengan 216. Maka jawabannya adalah C. Sekarang kita ke soal berikutnya. Ditentukan beberapa huruf berbeda menyatakan bilangan asli yang berbeda. Jika diketahui sebuah kata ditentukan oleh hasil perkalian dari bilangan-bilangan yang diwakili oleh hurufnya, diketahui A sama dengan 17, U sama dengan 1, dan K sama dengan 11, sehingga aku adalah 187. Maka nilai buku 77, obat 714, kuno sama dengan 165, maka batu adalah. Oke, sekarang kita perhatikan bahwa nilai aku itu sama dengan 187. Nilai aku tersebut adalah nilai dari A dikali K dikali dengan U. Oke, kita perhatikan A17, U1, dan K sama dengan 11. Oke, sudah diketahui A sama dengan 17, U sama dengan 1, dan K sama dengan 11. Sekarang kita perhatikan buku. Buku itu adalah hasil perkalian dari B kali U kali K kali U. Maka hasilnya adalah 77. U adalah nilainya 1, sementara K nilainya adalah 11. K sama dengan 11 kali 11 dikali 1 sama dengan 77. Kemudian B, maka B dikali 11 sama dengan 77, sehingga B adalah 77 dibagi 11, hasilnya adalah 7. Oke, sekarang kita ketahui B nilainya sama dengan 7. Kemudian obat nilainya 714, maka O dikali B dikali A dikali T nilainya sama dengan
714. Nilai O belum diketahui, B nilainya itu sama dengan 7, A nilainya sama dengan 17, maka O dikali B dikali 7 dikali 17 dikali T sama dengan 714, sehingga O dikali T itu sama dengan 714 dibagi 17 dikali 7 sama dengan 119. Kemudian kuno, kita perhatikan K kali U kali N kali O sama dengan 165. K nilainya adalah 11, dikali U nilainya 1, dikali N dikali O sama dengan 165. Kemudian N dikali O, kemudian N dikali O sama dengan 165 dibagi 11, sehingga N dikali O hasilnya adalah 15. Sementara untuk O dikali T itu hasilnya sama dengan 6. Oke, sekarang coba kita perhatikan O dikali T sama dengan 6, sementara N dikali O sama dengan 15. Oke, kita perhatikan, maka dapat kita tentukan bahwa nilai dari 6 itu adalah nilai dari 3 dikali 2, kemudian sementara nilai dari 15 itu adalah 5 dikali dengan 3, sehingga bisa kita perhatikan bahwa nilai O itu sama dengan 3. O sama dengan 3, sementara nilai T sama dengan 2, kemudian untuk N sama dengan 5. Sehingga nilai dari kata batu adalah B dikali A dikali T dikali U dikali K. B nilainya adalah 7, A nilainya 17, T nilainya adalah 2, U nilainya 1, sementara K nilainya 11. Oke, maka 7 kali 17 sama dengan 119 dikali 2 kali 1 2 dikali 11 sama dengan 22. Maka hasil akhirnya adalah 2618. Oke, sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 12. Kita perhatikan di Terminal Rawamangun terdapat beberapa bus yang akan berangkat ke Bogor. Bus ALS berangkat setiap 10 menit sekali, kemudian Damri berangkat 15 menit sekali, dan Lorena berangkat setiap 20 menit sekali. Jika pada pukul 5.00 ALS, Damri, dan bus Lorena berangkat bersama-sama, maka ketiga bus tersebut akan berangkat bersama-sama lagi pada pukul. Oke, kita perhatikan, jika ada soal seperti ini, maka soal ini adalah soal yang mengacu kepada pencarian KPK. Oke, kita perhatikan bahwa yang kita cari sebenarnya adalah KPK dari 10, 15, dan 20. Oke, jadi yang kita cari KPK dari 10, 15, dan 20. Untuk KPK, jika bilangannya kecil, kita mungkin hanya perlu menulis kelipatannya. Jadi ada beberapa cara mencari KPK. Yang pertama, kita tulis kelipatan langsung, kemudian menggunakan teknik sangkedan dan menggunakan teknik pohon faktor. Sekarang kita coba menggunakan teknik biasa, yaitu dengan menuliskan kelipatannya. 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70. Kemudian 15, 30, 45, 60, 60, 75. Kemudian 20, 40, 60, dan 80. Oke, KPK-nya adalah KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Artinya kelipatan dari bilangan tersebut yang nilainya sama dengan jumlah yang paling kecil. Maka kita perhatikan kelipatan yang terkecil yang bilangannya sama untuk ketiga bilangan tersebut adalah 60. Maka mereka akan bersama-sama lagi setelah 60 menit. Maka 60 menit itu sama juga dengan 60 menit setara dengan 1 jam. Oke. Oke, kita perhatikan bahwa pada paginya mereka berangkat bersama-sama pukul 5, maka mereka akan berangkat bersama-sama lagi 1 jam kemudian. Hingga jawabannya adalah pukul 6. Kemudian kita ke soal yang nomor 13. Hasil dari 65 meter ditambah 90 desimeter dikurang 3.500 cm adalah titik-titik desimeter. Oke, untuk menyelesaikan masalah ini kita perlu mengingat lagi tangga ukur. Kita perhatikan pada urutan tertinggi itu ada kilometer, kemudian hektometer, kemudian dekameter, kemudian ada meter, setelah itu desimeter, kemudian sentimeter, dan milimeter. Oke, sekarang kita coba perhatikan aturan dalam tangga hitung atau tangga satuan, aturan dari tangga hitung atau tangga satuan. Oke, sekarang coba kita perhatikan bahwa jika kita turun satu anak tangga, maka kita kalikan dengan 10. Kemudian jika naik satu anak tangga, maka kita bagi dengan 10. Sekarang kita perhatikan 65 meter, kemudian ditambah 90 desimeter, kemudian dikurang dengan 3.500 cm. Kemudian karena nilainya diminta dalam desimeter, maka keseluruhan nilai-nilai berikut kita ubah ke dalam bentuk desimeter. Kita perhatikan 65 meter. 65 meter akan diubah ke desimeter. Berarti dia turun satu anak tangga, maka kita kalikan dengan 10. Maka menjadi 650 desimeter. Kemudian 90 desimeter tetap. Kemudian 3.500 cm akan kita ubah ke dalam bentuk desimeter. Maka karena dia naik satu tangga, maka kita bagi dengan 10. Maka hasilnya adalah 350 desimeter. Oke, sekarang kita coba jumlahkan 650 desimeter ditambah 90 desimeter sama dengan 740 desimeter. Kemudian kita kurang dengan 350 desimeter. Oke. 14 dikurang 5 sama dengan 9, kemudian 6 dikurang 3 sama dengan 3. Maka hasil akhirnya adalah 390 desimeter. Sekarang kita ke soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Luas bangun datar tersebut adalah, kita perhatikan bahwa bangun datar ini adalah bangun datar trapesium. Oke. Maka luas trapesium
itu sama juga dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kemudian dikali dengan tinggi. Oke, sisi sejajarnya adalah 11 dan 19. Maka sini adalah setengah kali 11 tambah 19 dikali dengan tinggi atau 8. Oke, maka setengah dari 11 tambah 19 sama dengan 30 dikali dengan 8. Oke, perhatikan 8 dengan 2 kita coret 4, maka hasil akhirnya adalah 120 cm kuadrat. Ya, jawabannya adalah B. Lanjut kita ke soal nomor 15. Perhatikan sifat-sifat berikut. Yang pertama, memiliki alas berbentuk lingkaran. Oke, kita perhatikan ada sebuah bangun ruang, alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian memiliki sisi lengkung yang disebut selimut. Kemudian yang ketiga memiliki titik puncak. Oke, titik puncak dan selimut. Maka bentuk bangun ruang tersebut adalah berbentuk kerucut. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, kita ke soal nomor 16. Pak Musa bekerja di Arab Saudi selama 4 windu 3 tahun 8 bulan. Sedangkan Pak Iwan bekerja di Jepang 3 dasawarsa 4 tahun dan 4 bulan. Maka lama masa kerja mereka adalah titik-titik tahun. Oke, kita ingat lagi bahwa windu itu sama dengan 1 windu itu sama juga dengan 8 tahun. Kemudian dasawarsa itu sama juga dengan 10 tahun. Maka Pak Musa bekerja di Arab Saudi 4 windu. 4 windu maksudnya 4 kali 8 sama dengan 32 tahun ditambah 3 tahun ditambah 8 bulan. Oke, kemudian Pak Iwan bekerja di Jepang selama 3 dasawarsa, berarti 3 kali 10 sama dengan 30 tahun ditambah 4 tahun ditambah 4 bulan. Oke, kita jumlahkan. 32 ditambah 3 tahun berarti 35 tahun ditambah 8 bulan. Kemudian 30 tambah 4, 34 tahun ditambah 4 bulan. Sehingga jumlah keduanya adalah 69 tahun tambah 12 bulan. Oke, karena 12 bulan sama juga dengan 1 tahun, maka totalnya adalah 70 tahun. Maka jawabannya adalah C. Sekarang kita ke soal yang nomor 17. Keliling bangun segi 4 di samping adalah, bangun segi 4 di samping adalah bangun yang bernama layang-layang. Oke, kita perhatikan sifat dari sebuah layang-layang adalah sisi terdapat 2 pasang sisinya yang sama panjang. Pertama sisi atas, kemudian sisi yang bawah. Sehingga keliling bangunnya adalah jumlah dari sisi yang pertama panjangnya 19, kemudian ditambah yang kedua 19, ditambah yang ketiga 23, ditambah yang terakhir 23. 19 tambah 19 itu sama dengan 38, 23 tambah 23 sama dengan 46.
Sehingga hasil akhirnya adalah 84 cm. Sehingga jawabannya adalah A. Kemudian kita ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Luas bangun datar di samping adalah, kita perhatikan, bahwa sebenarnya bangun datar tersebut adalah bangun datar lingkaran, namun dihilangkan 1/4 bagiannya, sehingga yang tinggal hanya 3/4 dari luas lingkaran. Maka untuk langkah pertama kita coba mencari luas lingkaran. Luas lingkaran itu sama juga dengan pi kali R kuadrat. Maka pi nilainya 22/7, kemudian dikali 14 dikali 14. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 7, 14 2, 7 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 22 dikali 2 dikali 14. Kemudian karena luasnya adalah 3/4, maka 3/4 dikali 22 dikali 2, kemudian dikali dengan 14. Nah, kita sederhanakan. 2, kemudian kita bagi lagi dengan 2, sehingga ini menjadi 7, sehingga akhirnya adalah 3 dikali 22 dikali dengan 7. Maka hasil akhirnya adalah 462 cm kuadrat. Sehingga jawabannya adalah B. Kemudian perhatikan bangun di samping. Luas permukaan bangun di samping adalah, kita perhatikan bahwa bangun di samping ini adalah bangun ruang yang bernama kubus, di mana bangun ruang kubus seluruh rusuknya itu memiliki panjang yang sama. Maka luas permukaan kubus adalah, luas permukaan kubus itu sama dengan 6 kali rusuk berpangkat 2. Kita perhatikan 6 kali rusuknya panjangnya adalah 19, maka 19 kali 19, sehingga hasil akhirnya adalah 2166 cm kuadrat. Jawabannya adalah A. Sekarang kita ke soal berikutnya. Perhatikan titik koordinat berikut. Rani akan membuat sebuah segitiga PQR. Kemudian jika ingin membuat sebuah segitiga siku-siku, maka koordinat R yang tepat adalah, kita perhatikan koordinat R yang tepat. Yang pertama A 3,-1. Kita perhatikan sumbu X-nya 3, 1, 2, 3. Kemudian -1, Y-nya 1. Berarti letaknya di bagian ini. Maka jika di bagian ini kita hubungkan, maka dia tidak akan menjadi segitiga siku-siku. Kemudian untuk yang B, 0, sumbu X-nya 0. Kemudian sumbu Y-nya -3. -3, 1, 2, 3. Ya, jika dibuat di sini pun, jika dihubungkan, maka tidak juga akan membentuk segitiga siku-siku. Kemudian yang C, -1, X-nya -1, kemudian Y-nya 1. Kita perhatikan sini. Kita coba hubungkan garisnya. Kira-kira lebih kurang seperti ini. Kemudian yang R kita perhatikan, yang D -3, 1, 2, 3, kemudian 0. Nah, maka kira-kira jawaban yang tepat adalah D.
Karena karena koordinat negatif 3,0 itu membentuk, jika dihubungkan maka akan terbentuk sebuah segitiga yang siku-siku. Hingga jawabannya adalah D. Seorang astronom melihat benda luar angkasa berbentuk tabung dengan diameter benda tersebut sekitar 7 km dan panjangnya adalah 16 km. Kita perhatikan, diameternya adalah 16 km, kemudian panjangnya adalah sekitar 16 km. Dan kemudian yang ditanyakan adalah volume benda luar angkasa tersebut adalah, karena berbentuk tabung maka volumenya sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Oke, luas alasnya berbentuk lingkaran, pi kali r kuadrat, kemudian tingginya adalah 16 km. Dan pi-nya adalah, kita coba, 22/7, kemudian R-nya karena diameternya diameternya 7 km. Oke, berarti 7/2 kuadrat, kemudian dikali dengan 16 km. Nah, kita perhatikan 22/7 dikali 7 dikali 7 kali 2 dikali 2 dikali 16. Kita sederhanakan, 7 dicoret, kemudian 2 dicoret 1, dibagi 4. Oke, sehingga 4, maka 22 dikali 7 dikali dengan 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 616 km kubik. Oke, hingga jawabannya adalah A. Oke, kita ke soal berikutnya. Ada dua buah segitiga sama sisi diletakkan berhimpit. Oke, jadi ada dua buah segitiga sisi. Pertama A, B, C, dan kedua segitiga B, Q, R. Oke. Jika segitiga ABC diputar 180 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka jika seandainya segitiga ABC, ABC itu diputar berlawanan arah jarum jam sebanyak 180 derajat, maka bentuknya lebih kurang akan menjadi seperti ini. Menjadi di mana sini C, di sini A, dan di sini B. Kemudian jika segitiga PQR diputar juga 180 derajat, cuma searah dengan jarum jam. Oke, jika seperti itu, maka posisinya kemudian akan berubah menjadi, oke, kita perhatikan, misalnya ini segitiga PQR diputar searah dengan jarum jam sebanyak 180 derajat, maka dia akan berkurang berubah jadi seperti ini, di mana bagian yang di atas adalah R, bagian ini adalah Q, kemudian bagian ini adalah P. Oke, maka bentuk yang sesuai dengan ilustrasi gambar adalah, kita perhatikan posisinya segitiga A, B, C. Maka A, B, C. Oke, kita perhatikan. Kemudian segitiga Q adalah P, Q, R. Sehingga jawaban yang betul adalah B. Lanjut ke soal nomor 23. Faisal mendapat tugas membuat kincir angin seperti pada gambar pada sel Eccleton. Luas kincir angin yang dibuat Faisal adalah, perhatikan, luas kincir angin. Jika kemudian kita bagian dari
tepi-tepi bagian dari sayap dari kincir angin tersebut kita pindahkan, kita pindahkan, dia akan membentuk sebuah lingkaran. Ini pada bagian ini, kemudian ini dipindahkan kemari, maka dia akan membentuk seperti ini. Kemudian yang ini dipindahkan ke sini, maka dia lebih kurang membentuk ini. Dan terakhir pindahkan ini akan membentuk, sehingga jumlah dari keempat sayap ini adalah satu buah lingkaran. Kemudian pada bagian ini adalah bagian yang berbentuk persegi, sehingga luas dari bangun datar tersebut sebenarnya adalah luas dari persegi ditambah dengan luas lingkaran. Sekarang kita coba jumlahkan. Luas persegi panjangnya adalah luasnya adalah sisi kali sisi. Kemudian panjang sisinya adalah 7 cm dan 7 cm, berarti 14 dikali dengan 14. Kemudian ditambah dengan luas lingkaran pi kali r kuadrat, maka sama juga dengan 14 kali 14 sama dengan 196 ditambah dengan 22/7 dikali 7 dikali dengan 7. Maka 196 ditambah 7 kali 22, 154. Sehingga hasil akhirnya adalah 250 cm kuadrat. Maka jawabannya adalah B. Sekarang kita ke soal berikutnya. Volume bangun ruang di samping adalah tabung. Enggak, volume tabung itu sama juga dengan luas alas dikali dengan tinggi. Luas alas adalah pi kali L kuadrat, kemudian dikali dengan tinggi. Pi 22/7 dikali R-nya adalah 7, sama dengan 7 kali 7 dikali tingginya adalah 12 cm. Kita sederhanakan. 7 dibagi 7. Kemudian 22 dikali 7, 154 dikali 12. Sehingga volumenya adalah 1848 cm kubik. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 25. Berikut adalah hasil penjualan buah apel dalam kilogram selama 5 hari. Pertanyaannya, penurunan penjualan apel terendah pada diagram batang di samping terjadi pada hari. Kita perhatikan. Pada hari Senin, terjadi penurunan penjualan dari hari Minggu, di mana penjualan hari Minggu adalah 40, kemudian hari Senin 20, sehingga penurunannya adalah 20 kg. Kemudian pada hari Selasa naik, kemudian pada hari Rabu itu menurun dari penjualan hari Selasa 50, kemudian penjualan hari Rabu itu sebanyak 10, sehingga terjadi penurunan 40 kg. Sementara pada hari Kamis itu kembali naik. Maka jawaban yang tepat adalah C. Kemudian untuk soal nomor 26. Modus dari tinggi data siswa SD Nusantara adalah. Kita perhatikan, modus adalah data yang nilainya paling banyak muncul. Kita perhatikan, 143 ada berapa? Ada 1, kemudian ada 2. Kemudian 144, 1, 2, 3. Kemudian 146 itu ada 1, 148 itu ada 1,
45 ada 2, kemudian 147 1, kemudian 150 ada 1, dan 140 ada 1, sehingga modus data di atas adalah 144 karena 144 munculnya sebanyak 3 kali, sehingga jawabannya adalah B. Oke, untuk soal nomor 27. Perhatikan, data hasil panen tersebut jika digambarkan dalam diagram lingkaran. Oke, untuk membuat diagram lingkaran, karena sudutnya tidak ditentukan, maka sekarang yang ditentukan adalah persennya. Cara menghitung persennya adalah misalnya persen cabai, maka cabai itu sama dengan jumlah cabai bagi jumlah total, kemudian dikali dengan 100%. Oke, sekarang kita coba jumlahkan. 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, simpan 1, 3, 4, 5, 7, 10. Maka jumlah totalnya adalah 100 ton. Maka jumlah cabai adalah jumlah cabai 20 dibagi 100 dikali 100. Maka persen cabai adalah 20%. Kemudian untuk persen kedelai 15 per 100 kali 100%, maka hasilnya adalah 15%. Kemudian untuk kacang tanah adalah sama dengan 10%, jagung sama dengan 25%, kemudian singkong sama dengan 30%. Oke, kita perhatikan pada jawabannya. Singkong 30%. Oke, 1, 2, 3, 4 betul. Kemudian jagung 25%. Oke. Kemudian kacang tanah 10%. Kacang tanah 10%. Oke, ini salah. Kacang tanah 10%. Kemudian kedelai 15%. Kedelai 15%. Oke, ini salah. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah C. Sekarang kita ke soal nomor 28. Perhatikan, rata-rata tinggi bibit pohon kelapa adalah. Oke, rata-rata itu sama dengan jumlah seluruh data kemudian dibagi dengan banyak data. Oke, sekarang kita perlu jumlahkan 45 ditambah 30 ditambah 35 tambah 32 ditambah 43 ditambah 46 ditambah 35 ditambah 30 ditambah 35 dan ditambah 40. Kemudian dibagi dengan banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, maka jumlah data adalah 371 dibagi dengan 10. Sehingga hasil akhirnya adalah rata-ratanya 37,1. Maka jawabannya adalah C. Oke, untuk soal nomor 29. Perhatikan, toko buku murni mencatat hasil penjualan buku matematika selama 1 minggu. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa A. Penjualan buku matematika terbanyak pada hari Sabtu. Perhatikan, pada hari Sabtu itu terjual sebanyak 12. Sementara pada hari Minggu terjual 16. Berarti tidak tepat.
Kemudian rata-rata penjualan buku selama 1 minggu adalah 14, tidak tepat. Kemudian pada C, pada Jumat terjadi kenaikan penjualan buku sebanyak 4 buah. Kita perhatikan, hari Jumat terjual 14, kemudian pada hari Kamis itu 10, sehingga benar terjadi kenaikan sebanyak 4 buku, sehingga jawabannya adalah nomor 29, jawabannya C. Baiklah sahabat sekalian, demikian saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.